Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A2 akan mempresentasikan formulasi sedia antites mata Dexter, dexamethasone, dan neomycin. Nama anggota kelompok kami yang pertama Atim Fadil Lestari, yang kedua Desi, yang ketiga Desi Adnafatika, yang keempat Dea Safitri, dan Hana Trisna Andini. Kemudian asisten kami yang pertama Siti Nafisyah Espam, dan dosen pengampu ada Dr. APT Lutfi Habib MSc dan APT Siti Zahliatul Munawirah PhD. Berikut anggota kelompok A2. Daftar isi, yang pertama preformulasi zat aktif, yang kedua pendekatan formula, ketiga preformulasi bahan tambahan atau eksipien, keempat persiapan alat dan bahan, kelima penimbangan bahan, keenam prosedur pembuatan, ketujuh prosedur IPC, 8 prosedur pengujian obat, jadi 9 kemasan primer obat, 10 desain etiket obat, 11 kemasan sekunder obat, 12 brosur obat, 13 cara penggunaan obat, dan daftar pustaka. Yang pertama yaitu preformulasi zat aktif, yaitu dexamethasone natrium fosfat. Dengan pemberian serbuk habur, putih agak kuning, tidak berbau, atau bau lemah etanol, dan sangat higroskopis. Kemudian data kelarutannya itu mudah larut dalam air, pH-nya 7,5 sampai 10,5, stabilitas sangat higroskopis, disterilkan dengan cara filtrasi. Kemudian inkompatibilitasnya itu barbiturat, carbamazepin, primidon, rifampicin, aspirin. Sterilisasi dengan cara autoklav dan fungsinya sebagai zat aktif. Kemudian neomycin sulfat. Pemberiannya serbuk putih sampai agak kuning atau padatan kering mirip es. Kemudian kelarutannya mudah larut dalam air, sangat sukar larut dalam etanol, dan tidak larut dalam aseton. pH-nya 5 sampai 7,5. Stabilitas kurang stabil terhadap cahaya, tidak stabil pada suhu lebih dari 110 derajat Celcius. Dengan inkompatibilitasnya tidak bercampur dengan substansi anionik dalam larutan. Menimbulkan endapan, juga pada krim yang mengandung Na-lauryl sulfat tidak bercampur dengan garam cephalotin dan garam novabiosin. Kemudian sterilisasi dengan autoklav dan fungsi sebagai zat aktif. Kedua, pendekatan formula. Yang pertama, dexamethasone, jumlah 0,1%, bahan yang ditimbang 0,011 gram, fungsi bahan sebagai zat aktif. Yang kedua, benzalkonium klorida, jumlahnya 0,01%, bahan yang ditimbang 0,0011 gram, fungsi bahan pengawet. Yang ketiga, metil selulosa, jumlah 0,5%, bahan yang ditimbang 0,055 gram, fungsinya sebagai pengatur viskositas. Keempat, natrium fosfat, jumlahnya 0,56%, bahan yang ditimbang 0,0616 gram, fungsinya sebagai zat pendapar. Yang kelima, neomycinum, jumlahnya 0,35%, bahan yang ditimbang 0,0385 gram, fungsi bahan sebagai zat aktif. Yang keenam, natrium klorida, 0,891%, bahan yang ditimbang 0,09801 gram, fungsinya sebagai agen tonisitas. Yang ketujuh, aqua for injeksi, jumlahnya 8-10 ml, bahan yang ditimbang 10 ml, fungsi bahan sebagai pelarut. Yang ketiga, preformulasi bahan tambahan, benzalkonium klorida, pemberian gel kental, potongan seperti gelatin putih atau kekuningan. Kelarutan sangat mudah larut dalam air dan dalam etanol. Bentuk anhidrat mudah larut dalam benzena dan agak sukar larut dalam eter. Stabilitas hidrokopis, bisa dipengaruhi oleh cahaya, udara, logam. Larutannya stabil pada rentang pH dan temperatur yang lebar. Inkompatibilitas, inkompatibel dengan aluminium. Fungsinya sebagai pengawet, titik lebur 40 derajat Celcius, titik didih 197,2 derajat Celcius, pH 5-8. Asam natrium asam fosfat, pemberian tidak berbau atau putih. Anhidrat berupa bentuk kristal atau granul putih mengandung 1 atau 2 molekul air hidrasi atau anhidrat. Kelarutan sangat larut dalam air, praktis, tidak larut dalam alkohol, kloroform, dan eter. Stabilitas stabil secara kimiawi meskipun sedikit berubah warna pada pemesanan 10 derajat Celcius. Dihidrat, kehilangan semua air, disimpan dalam wadah kedap udara di tempat sejuk dan kering. Inkompatibilitas, tidak kompatibel dengan bahan alkali dan karbonat. Larutan air monobasa natrium fosfat bersifat asam dan menyebabkan karbonat untuk membuih. Fungsi sebagai pengemulsi dan larutan datar, pH 4,2 sampai 4,5. Metil selulosa, pemberian serbuk berserat atau granul berwarna putih, suspen dalam air bereaksi netral terhadap lakmus P.
mengembang dalam air dan membentuk suspen yang jernih hingga opalescent kental koloida. Kelarutan tidak larut dalam etanol, dalam ether, dan dalam kloroform. Larut dalam asam asetat glasial dan dalam campuran volume sama etanol dan kloroform. Stabilitas harus disimpan dalam kondisi kering jauh dari panas. Inkompatibilitas inkompatibel dengan aminakrin hidroklorida. Fungsi pengatur viskositas pH 5-8. Natrium klorida. Pemberian hablur bentuk kubus tidak berwarna atau serbuk hablur putih dan rasa asin. Kelarutan mudah larut dalam air, sedikit lebih mudah larut dalam etanol, air mendidih larut dalam glycerin, sukar larut dalam etanol. Stabilitas pengalahan kimia stabil meskipun sedikit deliquescent. Inkompatibilitas larutan encer natrium klorida yang korosif terhadap besi. Fungsi sebagai agen tonisitas. BM-nya 58,4 gram per mol, pH-nya 6,7 sampai 7,3. Aqua for injection. Rumus molekulnya H2O, pemberian cairan jernih tidak berwarna, tidak berbau. Endotoksin bakteri tidak boleh lebih dari 0,5 unit endotoksin Fi per mili. Fungsi sebagai pelarut BM 18,0 gram per mol, pH 6,7 sampai 7,3. Persiapan alat, wadah, dan bahan. Yang pertama ada botol tetes mata, beker gelas, dan Erlenmeyer. Disterilkan dengan oven 150 derajat Celcius selama 1 jam. Gelas ukur disterilisasi dengan autoclave dengan suhu 155 hingga 116 derajat Celcius selama 30 menit atau autoclave 121 derajat Celcius selama 15 menit. Kemudian ada kaca arloji, batang pengaduk, dan spatula yang disterilisasi dengan direndam dalam etanol selama 30 menit, dan siring disterilisasi dengan autoclave selama 1 jam pada suhu 170 derajat Celcius, dan timbangan disterilisasi dengan autoclave selama 15 menit pada suhu 121 derajat Celcius. Untuk bahan seperti aqua per injeksi, dexamethasone, benzalkonium klorida, metaselulosa, natrium fosfat, neomycin, dan natrium klorida, sterilisasi dengan autoclave. Penimbangan bahan, dibuat 1 botol tetes mata sebanyak 10 ml, pertama dexamethasone sebanyak 0,011 gram, benzalkonium klorida sebanyak 0,0011 gram, metilselulosa sebanyak 0,055 gram, natrium fosfat sebanyak 0,0616 gram, neomycin sebanyak 0,385 gram, natrium klorida sebanyak 0,09801 gram. Prosedur pembuatan. Yang pertama, pada wide area, disiapkan alat dan bahan kemudian disterilkan. Dibuat aqua pro injection dengan cara dipanaskan selama 30 menit atau sejak mendidih dan dipanaskan kembali selama 10 menit agar diperoleh API bebas O2. Botol yang digunakan dicuci lalu dibebas alkalikan dengan cara direndam panas selama 30 menit lalu dibilas dengan aqua pro injection dan disterilkan. Ditimbang bahan seperti yang tertera, kemudian bahan dilarutkan dengan API dan dicampurkan satu persatu, kemudian diaduk hingga homogen. Ditambahkan aqua pro injection sampai 10 ml. Pada gray area, dilakukan pengecekan pH, dimasukkan ke dalam botol wadah primer, disterilkan dengan autoclave selama 15 menit dengan suhu 121 derajat Celcius, didinginkan, dan diberi etiket dengan brosur. Pada black area, sediaan dimasukkan ke dalam kemasan sekunder dan siap diberikan kepada pasien. Prosedur IPC. Pada ruang lingkup lokasi, ruangan tersebut hanya boleh untuk pemeriksaan, tidak boleh digunakan untuk proses pembuatan obat. Pada ruang lingkup sampling, sudah ada beberapa informasi yang harus ada pada sampling, yaitu wadah yang digunakan untuk sampel, teknik pengambilan sampel untuk mencegah kontaminasi silang, alat yang digunakan untuk sampling, tipe alat sudah dijelaskan detail, lakukan justifikasi bila dilakukan sampling composite, mendeskripsikan metode untuk mendapatkan sampel yang representatif, identifikasi, skema sampling seperti nama item, nomor lot, tanggal, dan nama sampel. Label sudah harus jelas untuk dilakukan sampling. Pada ruang lingkup pengujian, sampel yang diambil akan dilakukan pengujian untuk melihat apakah sesuai dengan spesifikasinya atau tidak. Hasil pengujian akan didapatkan laporan analisis yang menyatakan sampel memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Pada dokumentasi dan evaluasi data, semua data terkait dengan pengujian termasuk lingkungan juga harus dicatat. Dokumentasi ini harus tercatat pada catatan IPC, inisial personil yang melakukan pengujian dan hasilnya. Bila ada penyimpangan, maka personil yang melakukan persetujuan tanda tangan harus ada di dokumen pengujian. Setiap ada penyimpangan harus ada justifikasi, tanggal dan nama melakukan otorisasi penyimpangan tersebut. Penyimpangan ini harus diketahui tertulis oleh bagian gizi, produksi, dan QA. Prosedur produk jadi. Yang pertama, uji penetapan pH. Bertujuan untuk menetapkan pH sesuai dengan larutan menggunakan alat potensiometrik.
Cara kerjanya dilakukan pengujian pH dengan menggunakan pH meter yang sebelumnya alat telah dikalibrasi. Kemudian diletakkan cairan tetes mata dexamethasone dalam wadah atau gelas beker. Setelah itu elektroda pada pH meter dicelupkan dalam gelas beker. Kemudian dapat diketahui nilai pH yang diperoleh dapat dilihat pada digital pH meter. Yang kedua, uji kebocoran. Bertujuan untuk memeriksa keutuhan kemasan untuk menjaga sterilitas dan volume serta kestabilan sediaan, kemudian untuk melihat apakah terjadi kebocoran dari sediaan tetes mata yang dibuat. Cara kerjanya yaitu untuk cairan bening tidak berwarna, yaitu wadah takaran tunggal yang masih panas setelah selesai disterilkan, dimasukkan ke dalam larutan metilen biru 0,1%. Jika ada wadah yang bocor, maka larutan metilen biru akan masuk ke dalam karena perubahan tekanan di luar dan di dalam wadah tersebut, sehingga larutan dalam wadah akan berwarna biru. Untuk cairan yang berwarna, lakukan dengan posisi terbalik, wadah takaran tunggal ditempatkan di atas kertas saring atau kapas. Jika terjadi kebocoran, maka kertas saring atau kapas akan basah. Yang ketiga, uji kejernihan dan warna larutan. Bertujuan untuk menetapkan kejernihan larutan tetes mata agar memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, yaitu harus jernih dan bebas dari kotoran. Cara kerja yang pertama, kejernihan larutan. Terdapat dua metode, yaitu metode visual dan metode instrumental. Pada metode visual, dilakukan penetapan menggunakan tabung reaksi alas datar dengan diameter dalam 15 hingga 25 mm. Tidak berwarna, transparan, dan terbuat dari kaca netral. Kemudian, dibandingkan larutan uji dengan larutan suspensi padanan yang dibuat segar setinggi 40 mm. Lalu pada metode instrumental, tingkat dari opalesen dapat diterangkan dengan pengukuran menggunakan instrumental dari cahaya yang diserap atau disebarkan pada jumlah kepadatan optik submikroskopis yang tidak homogen dari larutan opalesen dan suspensi. Pada kekeruhan, sifat-sifat optik yang dinyatakan sebagai kekeruhan adalah interaksi antara cahaya dan partikel dalam cairan. Hal ini berlaku di dalam suspensi yang sangat encer yang mengandung partikel kecil. Linearitas antara kekeruhan dan kadar didapatkan dengan membuat kurva kalibrasi menggunakan sekurang-kurangnya 4 titik konsentrasi. Lalu uji sterilitas bertujuan untuk menetapkan bahan yang dipakai steril memenuhi persyaratan yang berhubungan dengan uji sterilitas yang tertera pada monografi dexamethasone. Cara kerja dilakukan terlebih dahulu tindakan pencegahan terhadap kontaminasi mikroba, kemudian uji sterilisasi dengan menetapkan media dan suhu inkubasinya. Lalu pada suhu dan selama waktu yang tertera pada uji kemudian dibuat cairan pengencer dan pembilas untuk penyaringan membran. Selanjutnya dilakukan uji kesesuaian metode di mana uji sterilitas dilakukan dengan cara diinokulasi langsung ke dalam media uji dan teknik penyaringan membran. Selanjutnya, untuk kemasan primer obat, kemasan primer dari sediaan tetes mata Dexter yang berisi dexamethasone dan neomycin sulfat adalah botol plastik jenis LDPE atau low density polyethylene dengan volume 10 ml. Pada kemasan primer memuat informasi mengenai tulisan keterangan nama obat beserta zat aktifnya, dosis obat, 2 dimensi barcode izin edar dari BPOM, isi bersih, tanggal pembuatan, waktu kadaluarsa, penandaan obat keras, nama pabrik, dan head. Pada kemasan primer, warna putih mendominasi keseluruhan warna. Warna ini dipilih karena terlihat bersih dan mencerminkan bahwa ini merupakan produk steril. Di bagian depan botol terdapat nama produk Dexter berwarna kuning dengan ilustrasi air mata di bawahnya. Kemudian untuk desain etiket obat, memuat nama obat beserta zat aktifnya, kemudian untuk komposisinya, indikasi aturan pakai, cara penyimpanan, dan keterangan bahwa informasi lebih lanjut dapat dibaca pada brosur. Kemudian untuk kemasan sekunder obat, dari sediaan tetes mata Dexter memiliki desain yang sederhana, dengan warna kemasan putih dengan sentuhan warna kuning, merah muda, dan biru. Warna ini dipilih agar kemasan mudah dikenali oleh konsumen dan mempunyai kesan yang rapi. Bahan yang digunakan adalah duplex 310 GSM atau yang sering disebut dengan folding box. Bahan memiliki daya tahan yang baik dan banyak digunakan sebagai bahan kemasan sekunder dalam bidang farmasi. Yang ke-12, brosur obat. Dapat dilihat informasi pada brosur obat sesuai dengan yang ada di gambar. Kemudian ke-13, cara penggunaan obat. Yang pertama, cuci tangan terlebih dahulu dengan air dan sabun. Kemudian pastikan kondisi ujung botol tidak rusak ataupun berkerak. Jangan menyentuh ujung penetes. Tengadahkan kepala ke belakang, tarik kelopak bawah mata menggunakan jari telunjuk sehingga kelopak mata membentuk kantung. Mata melihat ke atas. Pegang botol tetes dengan posisi tegak lurus, sedekat mungkin dengan kelopak mata yang dekat pangkal hidung, tanpa menyentuh mata, bulu mata, atau kulit mata. Tekan botol tetes secara perlahan sampai jumlah tetes yang diperlukan atau sesuai dosis. Tutup mata selama 1-2 detik. Jangan menutup mata terlalu rapat. Kelebihan cairan dapat dibersihkan dengan kertas tisu dan jangan menyeka atau membilas ujung botol tetes agar tidak terkontaminasi. Jika lebih dari 1 jenis tetes mata atau lebih dari 1 dosis yang digunakan, tunggu setidaknya 5 menit sebelum tetesan berikutnya diberikan. Cuci tangan dengan air dan sabun untuk membersihkan sisa obat yang mungkin menempel. Tetes mata dapat memberikan rasa pedih, namun seharusnya hanya berlangsung selama beberapa menit. Jika berlangsung cukup lama, konsultasikan pada dokter atau apoteker. Setelah dibuka, tetes mata hanya boleh digunakan selama 1 bulan.
Tetes mata mini dose hanya boleh untuk sekali pakai. Hanya bisa digunakan maksimal 3 kali 24 jam sejak kemasan dibuka. Yang terakhir, daftar pustaka. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan untuk menyusun formulasi tetes mata dexamethasone dan neomycin sulfat. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.